Halo, apa kabar semua? Semoga selalu diberikan kebahagiaan ya. Kali ini Hani akan melanjutkan cerita yang berjudul Hamil Anak Majikan. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Pukul 1 dini hari Adrian baru pulang. Pria itu mendobrak pintu ruang tamu. Bodyguard yang melihatnya merasa takut sendiri. Setelah terbuka, Adrian berjalan dengan sempoyongan menuju ke kamarnya. Setibanya di kamar, Adrian menjatuhkan dirinya di sofa. Pria itu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia menatap langit-langit kamarnya. Tiba-tiba ucapan ibunya kembali melintas di benaknya. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar, lalu mengacak-acak rambutnya. Frustasi, matanya kembali memerah. Kemudian pria itu bangkit dan melempar barang-barang yang ada di dekatnya. Vas bunga, bingkai foto, dan yang lainnya. Menjadi korban pelampiasan Adrian, para bodyguard yang mendengarnya benar-benar merasa takut. Karena baru kali ini Adrian mengamuk seperti itu. Begitu juga dengan Nilam. Wanita itu juga merasa takut mendengar keributan di kamar Adrian. Karena penasaran, akhirnya Nila memutuskan untuk naik ke lantai atas. Setibanya di atas, para bodyguard sedang berkumpul di depan kamar Adrian. Apakah mereka tidak berani masuk? Kenapa mereka hanya berkumpul saja di luar? Dengan ragu, Nilam berjalan mendekati mereka. "Kenapa dengan Tuan Adrian? Kenapa kalian hanya di luar saja?" tanya Nilam. Wanita itu benar-benar merasa heran dengan apa yang terjadi. "Kebetulan kamu ada di sini. Lebih baik sekarang kamu masuk ke kamar Tuan. Pasti kamu bisa menenangkannya," ucap Bimo, bodyguard Adrian. "Kenapa harus saya? Kenapa bukan kalian saja?" sahut Nilam. Jujur, ia merasa takut. "Tuan lebih menurut sama kamu. Udah buruan masuk," timpal salah satu bodyguard tersebut. Nilam hanya diam. Jujur, ada rasa takut dan juga khawatir. Tapi memang benar yang mereka katakan. Akhir-akhir ini Adrian selalu mendengar apa yang Nilam katakan. Sikapnya pun lebih baik dari sebelumnya. Dengan sedikit ragu, Nilam mulai membuka pintu kamar majikannya. Setelah terbuka, wanita itu terkejut melihat kamar Adrian seperti kapal pecah. Semua barang-barang berserakan di lantai. Dengan hati-hati, Nilam melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Wanita itu mengedarkan pandangannya. Terlihat Adrian tengah terduduk dengan darah segar mengalir dari tangannya. Kemudian Nila mengalihkan pandangannya. Ia melihat kaca yang ada di meja rias sudah hancur. Itu tandanya tangan Adrian terluka gara-gara memukul kaca itu. Nila merasa miris melihat majikannya seperti itu. Begitu besarkah masalah yang ia hadapi? Nila menarik nafas lalu membuangnya secara perlahan. Setelah itu ia berjalan mendekati Adrian. Meski ada perasaan takut, tapi ia harus berani. Sementara di luar para bodyguard itu sudah pergi. Mereka percaya jika Nilam bisa mengatasinya. Adrian yang merasa akan kehadiran Nilam tiba-tiba mendongak dan menoleh ke arah wanita itu yang masih berdiri di belakangnya. Dengan keberaniannya Nilam jongkok di sebelah Adrian. "Maaf Tuan, apa yang terjadi? Kenapa Tuan sampai seperti ini?" Adrian menyunggingkan senyumnya. "Kamu tidak akan mengerti dengan masalah ini." "Iya Tuan, saya memang tidak tahu masalah apa yang Tuan hadapi. Tapi izinkan saya mengobati luka yang di tangan Tuan agar nanti tidak infeksi." Nilam hendak bangkit, tapi dengan cepat Adrian mencekal pergelangan tangan Nilam. Seketika Nilam terdiam. Adrian bangkit dengan masih mencekal pergelangan tangan Nilam. Matanya menatap tajam ke arah wanita tersebut. Tiba-tiba ucapan ibunya kembali menari-nari di benaknya. Adrian tidak tahan saat mengingat kenyataan yang ibunya ucapkan. Nafas pria itu semakin memburu, entah apa yang merasukinya. Dengan tiba-tiba Adrian menarik tubuh Nilam yang sejurus, kemudian benda kenyal itu saling bersentuhan. Nilam berusaha untuk memberontak, tapi tenaga Adrian lebih kuat. Bahkan Adrian menekan tengkuk Nilam agar pria itu bisa semakin memperdalam sentuhannya. Wanita itu memukul dada Adrian dengan bertubi-tubi, bahkan agar bisa lepas.
Nilam mencakar punggung pria itu, tapi semua usahanya sia-sia. Justru pria itu semakin menjadi. Dengan kasar dia merobek baju yang menempel di badan wanita itu. Haruskah kejadian buruk itu terulang kembali? Adrian melepas bibirnya, lalu dengan kasar pria itu mendorong tubuh Nilam hingga jatuh terlentang di atas ranjang. Dengan cepat pria itu melepas kemejanya. Nilam yang melihat itu semakin takut, dan saat wanita itu hendak kabur, lagi-lagi Adrian menghempaskan tubuh Nilam ke atas ranjang. Nafas yang memburu dan hasrat yang sudah meronta-ronta membuat Adrian tidak peduli dengan tangisan wanita itu. "Jangan tuan, tolong, jangan lakukan itu lagi tuan," ucap Nilam yang terus memohon agar Adrian tidak melakukan hal itu lagi. Tangisannya pun tidak bisa ia bendung lagi. "Tuan, saya mohon jangan." Nilam kembali memohon, tapi Adrian sama sekali tidak menghiraukannya. Pria itu terus menelusuri lekuk tubuh Nilam yang putih dan mulus itu. Nilam terus memberontak agar Adrian mau melepaskannya, tapi semua itu sia-sia. Justru Adrian mengikat kedua tangan Nilam dengan dasinya agar wanita itu tidak bisa berkutik lagi. Berkali-kali Nilam menggelengkan kepalanya berharap ada belas kasihan dari majikannya, tapi yang terjadi bukan seperti yang ia inginkan. Pria itu kembali menelusuri tubuhnya. Adrian kembali meneguk madu yang tidak seharusnya ia nikmati. Matahari bersinar terang, cahayanya masuk ke dalam melalui celah-celah jendela. Perlahan Adrian mengerjapkan matanya. Pria itu merasa terganggu dengan cahaya matahari dan juga isakan tangis wanita yang ada di sebelahnya. Seketika Adrian bangkit. Pria itu sadar dengan apa yang sudah ia lakukan terhadap Nilam. Entah kenapa, Adrian merasa menyesal setelah apa yang sudah terjadi semalam. Entah berapa kali Adrian melakukannya dalam waktu semalam. Rasa kecewa dan marah membuat dirinya hilang kendali. Dan yang membuat Adrian menyesal adalah kenapa ia harus melampiaskannya kepada Nilam. Wanita itu tidak tahu apa-apa dengan masalah yang ia hadapi, tapi harus menjadi korban. Berkali-kali Adrian merutuki kesalahan sendiri. Pria itu mengacak-ngacak rambutnya, frustasi. Adrian menoleh ke arah di mana Nilam berada. Tubuh wanita itu berguncang hebat. Ia terus menangis, dan tangisan itu Adrian penyebabnya. Merasa tidak tahan lagi, Adrian memeluk tubuh Nilam dengan begitu erat. Kata maaf terlontar berkali-kali dari mulutnya. Namun Nilam sama sekali tidak meresponnya. Justru wanita itu mencoba melepas pelukan pria itu. Ia merasa sudah tidak ada harganya menjadi seorang perempuan. Masa depannya sudah hancur, dan itu semua terjadi gara-gara Adrian. Hidupnya sudah tidak ada gunanya lagi, ibarat bunga yang sudah layu, ibarat bunga yang sudah kehilangan madu. "Lepas, saya jijik dengan perbuatan Tuan. Tuan sudah menodai saya. Tuan sudah menghancurkan masa depan saya. Puas, Tuan melakukan itu semua. Saya bukan wanita murahan, tapi dengan seenaknya Tuan memperlakukan saya seperti wanita di luaran sana." Nilam terus memberontak, tapi justru Adrian semakin mempererat pelukannya. "Maaf Nilam, maaf." Hanya itu yang bisa Adrian ucapkan. Maaf tidak bisa mengembalikan apa yang telah terjadi. Adrian semakin mempererat pelukannya. Bahkan pria itu menyembunyikan wajahnya di bahu Nilam. Berkali-kali Adrian meminta maaf, tapi wanita itu tetap diam. Entah apa yang kini Nilam rasakan. Marah sudah pasti, kecewa pun tidak dapat dipungkiri. Penyesalan memang selalu datang terlambat, seperti yang terjadi dengan Adrian. Setelah terjadi lebih dari 1 kali, ia baru merasa menyesal. Setelah hampir 1 jam menangis, kini Nilam sudah berada dalam kamar mandi. Wanita itu duduk di bawah shower dengan air yang terus mengguyur sekujur tubuhnya. Nilam merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Sementara itu, Adrian tengah duduk termenung di sofa. Pandangan matanya kosong, entah apa yang ia pikirkan. "Maafkan aku Nilam, aku benar-benar menyesal. Aku sudah menghancurkan masa depan kamu," Adrian berucap dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Setelah itu Adrian memutuskan untuk turun ke bawah. Ia akan menemui Nilam. Pria itu ingin bicara dengan wanita itu. Setibanya di bawah, Adrian berjalan menuju meja makan. Di sana ia hanya melihat Bimira. Adrian sama sekali tidak melihat sosok yang ia cari. Ada perasaan khawatir saat tidak melihat Nilam. Nilam di mana?" tanya Adrian.
Sejak tadi pagi belum keluar dari kamar, Tuan, jawab Bimira. Setelah itu Adrian berjalan menuju ke kamar Nilam. Pria itu mengetuk pintu kamar Nilam. Tak lupa ia juga memanggil namanya. Hening, tak ada sahutan dari dalam. Pria itu pun mengetuknya lagi. Tapi hasilnya sama. Nilam sama sekali tidak merespon. Merasa penasaran, akhirnya Adrian putuskan untuk masuk ke dalam. Pintu tak dikunci. Adrian mengedarkan pandangannya. Kamarnya kosong. Lalu pria itu berjalan menuju pintu kamar mandi. Entah kenapa, Adrian merasa jika Nilam berada di kamar mandi. Pria itu kembali mengetuk pintu kamar mandi. Dan lagi-lagi hasilnya nihil. Tidak ada sahutan dari Nilam. Yang terdengar hanya suara air. Karena penasaran, Adrian membukanya. Seketika mata Adrian membulat sempurna saat melihat Nilam yang tak sadarkan diri di bawah guyuran air dari shower. Pria itu segera mematikan shower. Setelah itu Adrian mengangkat tubuh lemah Nilam. Dengan hati-hati Adrian membaringkan tubuh Nilam di atas ranjang. Pria itu benar-benar khawatir dengan apa yang terjadi pada wanita itu. Bimirah, panggil Adrian. Raut wajahnya terlihat sangat panik dan juga khawatir. Dengan tergopoh-gopoh Bimira berlari masuk ke dalam kamar Nilam. Perempuan parubaya itu terkejut saat melihat kondisi Nilam yang seperti itu. Sementara Adrian semakin panik, pria itu menggosok-gosok tangan Nilam untuk menyalurkan kehangatan. Wajah Nilam sangat pucat, badannya pun sangat dingin. "Cepat panggil dokter, Bi," seru Adrian. "Baik, Tuan." Perempuan parubaya itu bergegas menelpon dokter pribadi Adrian. Adrian masih setia menggosok-gosok tangan Nilam agar dapat menyalurkan kehangatan. Pria itu benar-benar merasa khawatir dengan keadaan Nilam. Selang beberapa menit, dokter datang. Dengan segera Adrian menyuruhnya untuk memeriksa keadaan Nilam. "Bagaimana keadaannya, Dok?" "Dia baik-baik saja. Nanti tolong diganti dengan baju yang tebal ya, agar badannya hangat," sahut dokter. "Baik, Dok." Adrian menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu saya permisi dulu," pamitnya dan beranjak pergi. Tak lupa, Bimira mengantarkannya sampai di depan pintu. Adrian kembali menggenggam erat tangan Nilam. Rasa bersalah dan penyesalan kini menghantuinya. Andai hal itu tidak terjadi, tidak mungkin Nilam seperti ini. Semua ini adalah kesalahannya. Selang beberapa menit, Bimira kembali dengan membawa teh hangat. Nilam segera sadar. "Tolong ganti pakaian Nilam ya. Jangan lupa gosok badannya dengan minyak kayu putih agar hangat," ujar Adrian. Setelah itu ia keluar dari kamar Nilam. Adrian memilih menyendiri di kamarnya. Pria itu tengah duduk termenung di sofa. Pria itu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Matanya menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya berkelana entah kemana. 2 kali sudah Adrian melakukan kesalahan. Ia tidak tahu apakah Nilam akan memaafkannya atau tidak. Mentari telah kembali ke peraduannya. Sinar rembulan telah menerangi gelapnya malam. Hembusan angin menerpa dedaunan kering yang berguguran. Malam ini Adrian tengah berdiri di balkon kamarnya. Pria itu menatap kerlipan bintang di langit sana. Adrian kembali teringat akan masa lalunya, di mana dia selalu menghabiskan malam bersamanya. Adrian kembali teringat dengan Nilam. Sejak sadar wanita itu tidak mau berbicara dengannya, Nilam hanya mau bicara dengan Bimira. Adrian sadar jika kesalahannya ia perbuat memang tidak pantas untuk mendapatkan maaf. Pria itu takut jika nanti Nilam akan nekat seperti yang terjadi di masa lalunya. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi, tidak boleh. Kejadian itu hanya ada di masa lalu saja, ucap Adrian berbicara sendiri. Kemudian Adrian bangkit karena mendengar handphonenya berdering. Pria itu mengambil handphonenya. Saat Adrian mengecek, sudah ada puluhan pesan yang masuk dan puluhan panggilan telepon yang tak terjawab. Adrian memang sengaja membiarkannya sejak ia pulang dari rumah ibunya. Rasa kecewa yang membuat Adrian seperti itu. Sementara itu, Bimira malam ini sengaja tidak pulang. Adrian yang memintanya agar bisa menemani Nilam. Dan saat ini Bimira tengah menyuapi Nilam makan. Sejak pagi wanita itu tidak mau makan. Hal itu membuat Adrian semakin merasa khawatir. Oleh sebab itu ia menyuruh Bimira untuk menginap. Selain bisa menemaninya, dia juga bisa mengerjakan tugas Nilam. "Bi, Nilam ingin pulang. Nilam sudah tidak sanggup lagi."
ungkap Nilam. Wanita itu benar-benar sudah tidak tahan berada di rumah itu. Bibi tahu, Neng, tapi apa Tuan Adrian mengizinkannya? Sahut Bimira. Perempuan parubaya itu merasa kasihan dengan Nilam. Nilam hanya menggelengkan kepalanya. Nilam gak tahu, Bi. Nanti Bibi coba ngomong sama Tuan Adrian ya. Siapa tahu diizinin. Bimira mengusap bahu Nilam dengan lembut. Sementara Nilam hanya tersenyum dan mengangguk. Tak disangka, Adrian mendengarkan semua pembicaraan Nilam dan Bimira. Pria itu benar-benar menyesal. Jika dirinya lebih bisa menahan emosinya, pasti hal itu tidak akan terjadi lagi. Adrian menyandarkan tubuhnya di dinding. Raut wajahnya terlihat begitu gusar. Maafkan aku, Nilam. Aku benar-benar menyesal, ucapnya dan beranjak pergi. Adrian memilih untuk naik ke lantai atas menuju ke kamarnya. Setibanya di kamar, Adrian membuka almari dan mengambil kotak berukuran sedang. Adrian membawa kotak itu lalu menjatuhkan dirinya di sofa. Perlahan Adrian membuka kotak itu. Ia mengambil kalung yang terdapat bandul berinisial S. Adrian memandangi kalung itu lalu mengambil foto berukuran 5R. Maafkan aku, karena kebodohanku aku kehilangan kamu. Adrian mencium foto itu. Andai saja kamu masih berada di sampingku, mungkin kita sudah menjadi pasangan suami istri yang bahagia, ucap Adrian. Pria itu membayangkan kisah masa lalunya. Adrian kembali menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Pikirannya mulai berkelana ke masa lalu. Adrian kembali mengingat masa-masa indah bersamanya. Tapi tiba-tiba ucapan ibunya kembali terlintas di benaknya. Hal itu membuat Adrian frustasi. Pria itu mengacak-acak rambutnya, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Pagi telah menyapa. Mentari pagi terbit dari ufuk timur sana. Pagi ini Adrian bangun lebih awal. Pria itu bergegas turun ke bawah untuk melihat kondisi Nilam. Jujur, semalam Adrian tidak nyenyak tidur lantaran memikirkan keadaan Nilam. Karena bagaimanapun juga yang terjadi pada wanita itu karena kesalahannya. Kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Adrian berjalan menuruni anak tangga satu persatu. Setibanya di bawah, langkahnya tiba-tiba terhenti saat mendengar suara yang tidak asing lagi. Seketika Adrian menoleh ke sumber suara itu. Terlihat seorang perempuan setengah abad tengah berjalan menghampirinya. Pria itu hanya diam tanpa memberi respon apapun. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Tanya Erika. Perempuan itu menyentuh pipi putranya dengan lembut. Namun Adrian segera menepisnya dan berjalan menuju sofa. Pria itu duduk dengan perasaan yang mulai berkecamuk. Niatnya pagi ini Adrian ingin bertemu dengan Nilam. Pria itu ingin meminta maaf sekaligus untuk melihat kondisinya. Tapi kenapa ibunya harus datang? Hal ini membuat mood Adrian berantakan. Melihat putranya hanya diam, Erika memutuskan untuk menghampirinya. Adrian, Mama minta maaf ya. Kemarin Mama tidak... Sudah lama. Adrian tidak mau membahas masalah itu lagi. Potong Adrian dengan cepat. Erika menghembuskan nafasnya. Perempuan itu tahu jika putranya masih marah padanya. Itu semua kesalahannya. Kenapa ia harus berbohong? Erika hanya ingin yang terbaik untuk putranya. Itu sebabnya ia melakukannya. Adrian tidak habis pikir, kenapa ibunya tega merahasiakan masalah sebesar itu. Andai ia tahu tentang masalah di keluarganya, mungkin ia tidak akan berbuat sesukanya. Siapa Papa Adrian yang sebenarnya, Mah? Tanya Adrian dengan datar. Mama tidak tahu, ujar Erika. Perempuan itu bingung sendiri mau menjawab apa. Adrian menyipitkan matanya. Tidak tahu. Lebih baik Mama jujur. Adrian tidak suka kebohongan, Mah. Apa yang Mama katakan itu benar, Nak. Mama benar-benar tidak tahu. Jelas Erika. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Terlihat matanya berkaca-kaca. Belum sempat Erika menceritakan masalah yang sesungguhnya, tiba-tiba handphonenya berdering. Satu pesan masuk. Setelah membaca pesan yang masuk, Erika berpamitan untuk pulang. Hal itu membuat Adrian merasa heran, tapi pria itu tidak ingin ikut campur dengan urusan ibunya. Nanti Mama akan ceritakan semuanya. Sekarang Mama pulang dulu ya. Ada urusan yang harus Mama selesaikan, pamitnya.
Erika mencium kening putranya. Setelah itu ia beranjak pergi. Adrian menghembuskan nafasnya. Pria itu kembali teringat akan Nilam. Dengan segera Adrian bangkit dari duduknya dan melangkahkan kakinya menuju kamar Nilam. Meski ia merasa penasaran dengan cerita ibunya, tapi saat ini yang lebih penting adalah Nilam. Adrian harus menemui wanita itu dan meminta maaf. Setelah tiba di depan pintu kamar Nilam, Adrian langsung mengetuknya. Cukup lama ia menunggu, hingga ketukan yang ketiga ada sahutan dari dalam. Tanpa buang waktu, Adrian membuka pintu kamar tersebut dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Nilam sedikit terkejut saat melihat Adrian masuk. Bahkan wanita itu memilih menundukkan kepalanya. Adrian berjalan menghampirinya dan duduk di sebelahnya. "Nilam, aku mau minta maaf. Mungkin kesalahanku tidak bisa dimaafkan lagi. Tapi aku yakin kamu pasti mau memaafkan aku. Kamu wanita yang baik, tolong maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Nilam." Nilam mendongak dan menatap wajah majikannya itu. Terlihat raut wajahnya begitu sendu. Sorot matanya pun menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Apa mungkin Adrian benar-benar menyesal? Bisakah Nilam memberinya maaf, sedangkan kesalahannya sudah sangat fatal? "Saya akan memaafkan Tuan, tapi tolong lepaskan saya. Izinkan saya untuk pulang," ucap Nilam. Seketika Adrian menatap wajah sendu wanita itu yang ada di hadapannya. Adrian berpikir sejenak. "Baik, jika itu keputusanmu, tapi izinkan aku untuk mengantarmu pulang. Tidak ada penolakan, aku akan menunggumu di luar." Nilam hanya mengangguk. Ia pasrah jika Adrian akan mengantarnya pulang. Setelah Adrian keluar, Nilam bergegas bangkit dan segera membereskan baju-bajunya. Entah kenapa, saat Adrian mengizinkannya pulang, ada rasa yang aneh yang Nilam rasakan. Setelah semuanya siap, ia segera keluar dari kamarnya. Nilam berjalan mencari Adrian. Terlihat jika majikannya itu tengah duduk melamun di sofa. Nilam berjalan menghampiri Adrian. Sampai wanita itu berdiri di sampingnya, pria itu sama sekali tidak menyadarinya. Berkali-kali Nilam memanggilnya, tapi tak ada sahutan darinya. Sampai akhirnya wanita itu menyentuh bahu Adrian. Seketika sang empu terkejut dan refleks pria itu menyebut nama Syakila. Nilam terkejut saat mendengar nama yang Adrian sebut. Sementara Adrian terlihat sangat gugup. Pria itu jadi salah tingkah sendiri. Entah apa yang sedang ia pikirkan sampai-sampai menyebut nama itu. Nama yang mungkin sudah membekas di hatinya. Nilam memilih menunduk, sementara Adrian masih terlihat gugup. Syakila, siapa dia? Apa mungkin dia kekasih Tuan Adrian? Mungkin ini alasannya Tuan Adrian mau melepaskanku, batin Nilam. "Sudah siap?" tanya Adrian. Pria itu kini sudah berdiri di hadapan Nilam. "Sudah, Tuan," sahut Nilam. "Ya udah, ayo." Adrian berjalan mendahului Nilam, sementara wanita itu berjalan mengikuti langkah majikannya. Kini Adrian dan Nilam sudah dalam perjalanan. Suasana begitu hening. Keduanya sama-sama terdiam dalam pikiran masing-masing. Nilam memilih melihat keluar jendela, sementara Adrian fokus untuk menyetir. Sesekali pria itu melirik ke arah wanita yang duduk di sebelahnya. Entah kenapa, rasanya berat untuk melepas Nilam. Perjalanan menuju rumah Nilam cukup jauh, sekitar 1 hari penuh jika menggunakan mobil. Pukul 12 siang, Adrian memarkirkan mobilnya di sebuah resto. Pria itu akan mengajak Nilam untuk makan siang terlebih dahulu. Awalnya Nilam menolak, tapi Adrian terus memaksanya, bahkan mengancam tidak akan mengantarkannya pulang. Alhasil, Nilam hanya pasrah daripada tidak bisa pulang. Kini keduanya sudah berada di resto. Adrian dan Nilam tengah menyantap makan siang bersama. Adrian terus memperhatikan Nilam. Wanita itu berhasil membuat pikirannya terobak-abik. Entah kenapa, rasanya selalu ingin berada di dekatnya. Setelah selesai, Adrian segera membayarnya dan keduanya bergegas pergi. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Nilam. Lagi-lagi, dalam perjalanan hanya ada keheningan. Hingga malam tiba, mereka masih dalam perjalanan. Lama-lama kantuk mulai menyerang Nilam.
dan tanpa menunggu lama, wanita itu tertidur. Pukul 11 malam mereka baru sampai di sebuah rumah bercat putih dan juga biru. Rumah itu sangat sederhana, tapi terlihat nampak nyaman. Adrian memarkirkan mobilnya di pinggir jalan karena halaman rumah yang tidak luas, sehingga Adrian tidak bisa masuk ke dalam. Setelah itu Adrian membangunkan Nilam. "Nilam, kita sudah sampai." Adrian menepuk bahu Nilam dengan pelan. Wanita itu menggeliatkan tubuhnya. Perlahan, Nilam mengerjap-ngerjapkan matanya. "Kita sudah sampai, Tuan." "Iya, kita sudah sampai," sahut Adrian dengan tersenyum. Setelah itu keduanya turun. Adrian membantu Nilam untuk membawa tas dan kopernya. Pria itu berjalan mengikuti langkah Nilam, memasuki pekarangan rumah orang tua wanita itu. Kini keduanya sudah berada di teras rumah. Adrian meletakkan koper dan tas milik Nilam, sementara wanita itu tengah mengetuk pintu rumah kedua orang tuanya. "Mungkin orang tuamu sudah tidur, Nilam," ucap Adrian. Pria itu kini berdiri di sebelah Nilam. "Sepertinya iya, Tuan. Ini sudah larut malam," jawab Nilam. Wanita itu kembali mengetuk pintu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu terbuka. Nampak seorang perempuan setengah abad berdiri di ambang pintu dengan tersenyum. Seketika Nilam menghambur ke pelukan perempuan itu. Dia adalah Mirna, ibunda Nilam. Adrian tersenyum melihat Nilam tersenyum bahagia bertemu dengan ibunya. "Nilam, kamu baik-baik saja kan, Nak?" tanya Mirna. Perempuan itu membelai rambut Nilam dengan begitu lembut. "Nilam baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana?" tanya Nilam. Wanita itu menitikkan air matanya. "Ibu juga baik, Nak," sahut Mirna, lalu menghapus air mata putrinya itu. "Ayo masuk, Nak." "Tuan." Mirna menggandeng putrinya masuk ke dalam rumah. Adrian berjalan mengikuti langkah Mirna dan Nilam. Setibanya di dalam, Nilam mempersilahkan Adrian untuk duduk. Tapi belum sempat Adrian menjatuhkan dirinya, tiba-tiba suara bariton seorang lelaki menghentikannya. Seketika Adrian terlonjak kaget, begitu juga dengan Nilam dan juga Mirna. "Ayah?" Nilam berjalan menghampiri ayahnya dan hendak memeluknya. Tapi lelaki itu menolaknya dan terus berjalan menghampiri Adrian. Lelaki tua itu menatap tajam ke arah Adrian. Hal itu membuat pria itu merasa heran. Begitu juga dengan Nilam dan Mirna. Rusdi, yang tak lain adalah ayah Nilam, kini sudah berdiri di depan Adrian. Lelaki tua itu memandangi pria yang berada di depannya dengan seksama. Dan saat Adrian ingin menjabat tangan Rusdi dengan kasar, lelaki itu menepisnya. Seketika hal itu membuat mereka bertiga merasa heran, terutama Nilam dan Mirna. Karena setahu mereka, Rusdi tidak pernah seperti itu. Dia termasuk sosok laki-laki yang ramah. Tapi kenapa sekarang seperti itu? Nilam berjalan mendekati ayahnya yang masih berdiri di depan Adrian. "Ayah baik-baik saja kan?" tanya Nilam dengan sangat hati-hati. "Kamu tidak usah sok baik di depanku. Apa kamu pikir kamu bisa membohongi aku? Kamu memang punya segalanya, tapi bukan berarti kamu bisa memperlakukan anak gadis orang dengan seenaknya. Pertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Jika tidak, ingin meringkuk di balik besi kamu." Ucap Rusdi membuat Adrian terkejut. Seketika mata tajamnya membulat sempurna. Bukan hanya Adrian yang terkejut, Mirna dan Nilam juga tak kalah heran. Nilam tidak menyangka jika ayahnya sudah tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu berjalan mendekati ayahnya. Ia mencoba untuk menenangkan ayahnya, tapi lelaki tua itu sama sekali tidak menghiraukan ucapan putrinya. "Ayah, kita bisa..." Ucapan Nilam terhenti saat ayahnya mengangkat tangannya. Pertanda lelaki itu menyuruhnya untuk diam. "Sebelumnya saya minta maaf, saya bisa menikah atau masuk penjara," potong Rusdi dengan cepat dan penuh penekanan. Seketika Adrian bungkam. Pria dengan sorot mata yang tajam dan alis hitam yang tebal itu tidak menyangka kalau kebodohannya telah menyeretnya ke jurang masalah. Sungguh, semua yang terjadi di luar dugaannya. Bukan hanya Adrian yang terkejut, Nilam juga terkejut. Bahkan wanita itu merasa takut jika nanti akan terjadi masalah yang lebih dari itu. "Ayah, lebih baik diam Nilam.
Ayah tidak menyuruhmu untuk bicara. Biarkan lelaki brengsek ini yang bicara, potong Rusdi dengan cepat. Sorot matanya menunjukkan rasa benci yang amat dalam. Adrian menghembuskan nafasnya. Pria itu mencoba untuk menahan emosinya. Baik, aku akan menikahi putrimu. Nilam terkejut saat mendengar keputusan yang Adrian ambil. Wanita itu tidak tahu apakah dia harus senang atau tidak, karena yang Adrian lakukan pasti karena keterpaksaan. Ayahnya yang sudah memberi pilihan yang sulit, ayahnya yang sudah mendesaknya. Rusdi tersenyum miring saat mendengar keputusan Adrian. Bagus, itu baru lelaki. Besok saya akan mengurus pernikahanmu dengan putriku, Nilam. Rusdi menepuk bahu Adrian dan beranjak pergi dengan senyum yang mengembang. Lelaki tua itu pergi dan diikuti oleh Mirna, sementara Adrian menjatuhkan dirinya di kursi. Pria itu terlihat begitu gusar. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menundukkan kepalanya dan memijit pelipisnya. Nilam bingung apa yang harus ia lakukan. Setelah itu Nilam memutuskan untuk masuk ke dalam. Selang beberapa menit, Nilam kembali dengan membawa selimut. Wanita itu duduk di sebelah Adrian, sementara pria itu hanya meliriknya sekilas saat menyadari jika Nilam berada di sebelahnya. Entah apa yang tengah Adrian pikirkan, terpaksa memilih untuk menikahi Nilam. Itu yang Adrian lakukan. Jika Tuan keberatan dengan pilihan yang ayah berikan, Tuan bisa... Aku tidak meminta pendapatmu. Aku bisa saja meninggalkanmu saat ini juga. Tapi aku tidak ingin kejadian dulu terulang kembali. Terlebih aku sudah melakukan itu terhadapmu. Potong Adrian dengan cepat. Nilam hanya bisa diam dan mencoba mencerna ucapan majikannya itu. Ini selimutnya, Tuan. Lebih baik sekarang Tuan istirahat saja. Ini sudah hampir pagi. Nilam meletakkan selimut berwarna biru laut di sebelah Adrian. Setelah itu Nilam bangkit dan beranjak masuk ke dalam. Adrian masih duduk termenung. Pria itu menduga pasti Bayu yang sudah menceritakan semuanya kepada orang tua Nilam. Bodoh, Adrian terus merutuki dirinya sendiri. Pria itu merutuki kebodohan yang ia ciptakan sendiri, dan sekarang ia harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Hari telah berganti. Malam yang gelap kini sudah tergantikan dengan pagi yang begitu cerah. Matahari telah keluar dari peraduannya dan memancarkan sinarnya yang begitu terang. Harum bunga yang mekar di pagi hari dan kicauan burung-burung yang berterbangan menambah suasana pagi ini begitu indah, serta tetesan embun yang membasahi dedaunan dan ranting. Pukul 9 pagi semua persiapan telah selesai. Kini Adrian sudah duduk di depan Pak Penghulu. Pria itu terlihat sangat gagah dengan setelan jas berwarna hitam. Tidak bisa dipungkiri, wajahnya memang begitu sangat tampan. Beruntunglah mereka yang bisa menjadi istrinya, bisa menjadi pendamping hidupnya. Selang beberapa menit, seorang wanita keluar dari kamarnya. Balutan kebaya berwarna putih sangat pas melekat di tubuhnya yang ramping. Riasan wajahnya yang begitu natural terlihat sangat pas di wajahnya yang ayu. Dia adalah Nilam. Wanita itu kini tengah berjalan menghampiri Adrian. Jujur, Adrian terpanah melihat kecantikan Nilam. Kecantikan yang begitu natural, kecantikan yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Kini wanita cantik itu sudah duduk di sebelah Adrian. Pria itu tak henti-hentinya memandangi wajah cantik Nilam. Setelah semuanya berkumpul, acara pun akan segera dimulai. Cantik, gumam Adrian. Pria itu tersenyum melihat wajah ayu Nilam. Bisa kita mulai sekarang? Tanya Pak Penghulu. Bisa, Pak, jawab Rusdi. Pria itu terlihat bersemangat saat melihat putrinya akan menikah. Tapi tidak ada yang tahu jika hatinya hancur saat melihat putrinya menikah dengan cara seperti itu. Pak Penghulu mulai menjabat tangan Adrian. Lelaki parubaya itu mulai mengucapkan lafaz ijab qabul dengan begitu keras dan juga lantang, agar nantinya Adrian bisa menjawabnya dengan lantang dan lancar pula. Setelah terucap, Adrian memejamkan matanya sejenak dan menarik nafasnya, lalu membuangnya secara perlahan. Saya terima nikah dan kawinnya Nilam Puspita Dewi binti Rusdi dengan emas kawin sebesar 50 gram emas murni dan uang senilai 100 juta rupiah serta seperangkat alat sholat dibayar. Berhenti,
Seketika semuanya menoleh ke arah sumber suara tersebut. Adrian begitu terkejut saat melihat dua orang perempuan sudah berdiri di ambang pintu. Mereka adalah Erika dan Ratu. Entah dari mana mereka tahu jika Adrian berada di rumah Nilam. Dan kedatangan mereka kenapa bisa bertepatan di mana Adrian akan mengucapkan janji suci itu. "Mama?" Adrian bangkit dan menghampiri perempuan setengah abad itu. "Dari mana Mama tahu kalau Adrian ada di sini?" tanya Adrian. Pria itu tidak menduga jika ibunya tahu rumah Nilam. "Itu mudah bagi Mama. Sekarang kamu ikut Mama pulang," ujar Erika. Matanya melirik sinis ke arah Nilam. Adrian masih terdiam. Pria itu menoleh ke arah Nilam. Sementara wanita itu masih duduk dengan air mata yang sudah membasahi kedua pipinya. Adrian bisa merasakan apa yang Nilam rasakan. Entah kenapa, Adrian benar-benar tidak tega melihat Nilam menangis. Hatinya terasa sakit dan dadanya terasa begitu sesak. Ibu tidak bisa membawa Adrian begitu saja. Dia harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Rusdi berjalan dan berdiri di sebelah Adrian. "Perbuatan apa? Asal kamu tahu, aku tidak sudi mempunyai menantu miskin seperti dia. Karena Adrian akan menikah dengan Ratu, perempuan berpendidikan dan dari kalangan keluarga terhormat," ucap Erika dengan sombongnya yang membuat Adrian semakin merasa kesal. Sementara Rusdi terdiam. Tidak mungkin dia bilang jika Nilam sudah dinodai oleh Adrian. Bisa-bisa mereka mengira jika Nilam wanita murahan. Begitu juga dengan Adrian. Pria itu juga bungkam. Ibunya bisa syok jika tahu kalau putranya sudah menodai wanita yang belum sah menjadi istrinya. Erika mengernyitkan keningnya saat melihat putranya itu diam. "Adrian, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan membuat Mama penasaran," ucap Erika. Sementara putranya masih saja diam. "Tante, sudahlah. Kedatangan kita ke sini untuk menjemput Adrian. Jadi untuk apa kita bertanya-tanya yang tidak penting? Ratu yakin kalau mereka hanya memanfaatkan Adrian," sergah Ratu. Perempuan itu berhasil membuat Erika mempercayai setiap ucapannya. "Kamu benar sayang, kita ke sini untuk menjemput Adrian," saut Erika. "Ayo Adrian, kita pulang sekarang." "Tunggu Mah, izinkan Adrian untuk menikahi Nilam. Setelah itu Adrian akan pulang dan tentunya dengan membawa Nilam," ujar Adrian. Seketika mata Erika membulat sempurna. Perempuan itu tidak menyangka jika putranya kekeh ingin menikahi perempuan kampung itu. "Mama tidak setuju. Kamu akan menikah dengan Ratu, bukan dengan dia." Erika menekan setiap ucapannya dan menunjuk kasar ke arah Nilam. Untuk sejenak semuanya terdiam. Adrian benar-benar pusing dengan masalah yang menimpa dirinya. Adrian bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, Adrian tidak ingin kejadian di masa lalunya terulang lagi. Otaknya terasa ingin meledak saat dihadapkan dengan masalah seperti itu. "Bagaimana ini? Pernikahan mau dilanjut atau batal?" tanya penghulu yang sedari tadi diam. "Lanjut, batal," jawab Rusdi dan Erika bersamaan. Seketika semuanya terdiam mendengar jawaban yang berbeda itu. Sementara Pak Penghulu semakin bingung saat mendengar Rusdi dan Erika saling debat. Keduanya adu mulut. Rusdi kekeh ingin melanjutkan pernikahan putrinya, sementara Erika kekeh ingin membatalkan pernikahan putranya. Cukup lama keduanya berdebat dan itu mampu membuat kepala Adrian ingin pecah. "Stop!" Seketika Erika dan Rusdi terdiam dan semuanya menoleh ke arah Adrian. Adrian berjalan ke arah Nilam yang kini berada di samping ibunya. "Ikut denganku, aku akan menikahimu di Jakarta." "Adrian, kamu sudah gila. Dia itu..." "Iya Mah, Adrian sudah gila. Gila mendengar perdebatan kalian." Adrian menarik paksa tangan Nilam. Wanita itu awalnya menolak, tetapi tarikan Adrian tidak bisa ia hindari. "Tuan, tolong jangan bawa putri saya. Nilam anak kami satu-satunya." Mirna terus memohon agar Adrian mau melepaskan Nilam, tapi pria itu sama sekali tidak menghiraukannya. "Adrian, tunggu!" Erika berteriak saat melihat Adrian sudah membawa Nilam menuju ke mobilnya. Erika dan Ratu bergegas keluar dari rumah Nilam, sementara terlihat jika Mirna menangis saat melihat putrinya dibawa paksa oleh Adrian. Rusdi mencoba untuk mengejarnya, tetapi mobil sudah melaju dengan kecepatan tinggi. Kini mereka hanya bisa menangis
Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan putrinya nanti. Kini Adrian dan Nilam sudah dalam perjalanan. Terlihat jika Adrian tengah menahan emosinya. Sorot matanya sangat tajam, dadanya naik turun menahan amarahnya. Nilam masih bungkam. Wanita itu merasa takut jika nanti pria itu akan berbuat yang tidak-tidak. Sementara mobil Erika dan Ratu berada di belakangnya. "Tuan, mau bawa saya kemana? Jika Tuan terpaksa, lebih baik turunkan saya sekarang di sini," ucap Nilam. Wanita itu tidak ingin menjadi pelampiasan Adrian lagi. Cukup sudah penderitaannya selama ini. "Diam dan turuti semua keinginanku," seru Adrian dengan terus fokus menyetir. Seketika Nilam memilih untuk diam. Ia tidak ingin memancing kemarahan Adrian lagi. Nilam menghapus air matanya yang masih setia mengalir membasahi kedua pipinya. Wanita itu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Langit nampak murung, awan hitam sudah menutupi sinar mentari di atas sana. Langit seakan mengerti apa yang sedang Nilam alami saat itu. Pukul 1 dini hari, Adrian dan Nilam baru tiba di rumah mewah milik Adrian. Pria itu memarkirkan mobilnya di halaman depan rumah. Sementara Nilam sudah terlelap 2 jam sebelum mereka sampai. Terlihat mata Nilam sembab karena terlalu lama menangis. Rasanya Adrian tidak rela melihat wanita itu menangis. Kini Adrian menatap wajah sendu Nilam. Entah kenapa ia merasa sakit saat melihat Nilam seperti itu. Perlahan Adrian mendekatkan wajahnya dan sekilas ia mencium bibir ranum Nilam. Tidak bisa dipungkiri jika Adrian sudah jatuh hati pada wanita yang kini berada di hadapannya. "Maafkan aku, Nilam. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu menangis," ucap Adrian yang penuh dengan penyesalan. Setelah itu Adrian segera keluar dari mobil dan berjalan mengitari mobilnya ke pintu samping. Pria itu membuka pintu mobil, lalu dengan perlahan Adrian mengangkat tubuh mungil Nilam dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setibanya di kamar Nilam, ia membaringkan tubuh Nilam di atas ranjang. "Aku harap setelah besok bangun, keadaanmu lebih baik dari sekarang." Tak lupa pria itu menutupi tubuh Nilam dengan selimut. Setelah itu Adrian memutuskan untuk keluar dan bergegas naik ke lantai atas. Pria itu berjalan menuju ke kamarnya. Badannya sudah terasa sangat lengket. Ditambah pikirannya yang masih kacau, Adrian memutuskan untuk mandi agar otak dan tubuhnya kembali fresh. Sementara itu Erika memilih untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Besok pagi baru akan mendatangi putranya itu. Perempuan setengah abad itu akan mendesak Adrian untuk segera menikahi Ratu. Ia tidak ingin putranya jatuh ke tangan perempuan kampung itu. Hari telah berganti. Pukul 7 pagi Adrian sudah siap dengan baju kerjanya. Hari ini Adrian ada meeting dan ia juga harus bertemu dengan klien. Mau tidak mau, Adrian harus pergi ke kantor. Setelah siap, pria itu bergegas turun. Setibanya di bawah, ia berjalan menuju dapur untuk menemui Bimira. "Apa Nilam sudah bangun?" tanya Adrian. "Belum, Tuan. Neng Nilam masih tidur," jawab Bimira. "Ya sudah, nanti kalau sudah bangun, jangan lupa disuruh makan ya, Bi," titah Adrian. Setelah itu ia beranjak pergi. Adrian segera masuk ke mobil. Setelah itu mobil melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Mobil berwarna hitam melaju membelah jalan ibu kota yang selalu ramai akan kendaraan. Pikiran Adrian benar-benar tidak tenang. Ia takut jika nanti ibunya datang dan menyakiti Nilam. Setelah hampir 1 jam dalam perjalanan, kini mobil Adrian sudah terparkir di pelataran kantor. Pria itu bergegas turun dan segera masuk ke dalam. Banyak karyawan yang menyapa dan memberinya hormat, tetapi Adrian hanya mengangguk dan terus melangkahkan kakinya menuju ke ruangannya. "Permisi Pak, Bapak sudah ditunggu di ruang meeting," ucap Lina, salah satu karyawannya. "Baik, aku segera ke sana," jawab Adrian. Pria itu segera melangkahkan kakinya menuju ruang meeting. Tidak butuh waktu lama, Adrian sudah tiba di ruang meeting. Pria itu segera menjatuhkan dirinya di kursi yang sudah disediakan. Setelah semuanya berkumpul dan siap, Adrian akan segera memulai meetingnya. Pria itu juga ingin cepat selesai karena masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Di sisi lain,
Erika dan Ratu tengah berada dalam perjalanan menuju rumah Adrian. Entah apa yang akan mereka berdua lakukan. Mungkinkah untuk mendesak Adrian agar segera menikah dengan Ratu? Atau mereka akan memberi pelajaran kepada Nilam? Tidak butuh waktu lama, mobil Erika dan Ratu sudah terparkir di halaman depan rumah. Sebelum masuk, Erika bertanya terlebih dahulu pada bodyguard yang berjaga di depan pintu utama. Erika dan Ratu tersenyum saat mengetahui jika Adrian tidak ada di rumah. Dengan begitu mereka bisa memberi pelajaran pada Nilam. Setelah itu keduanya masuk ke dalam. Tujuannya sekarang keberadaan Nilam. "Bimirah, Bi," panggil Erika. Saat ini kedua perempuan itu berada di ruang tengah. Selang beberapa menit, perempuan parubaya itu lari tergopoh-gopoh menghampiri Erika. "Iya Nyonya, ada yang bisa Bibi bantu?" "Di mana perempuan murahan itu?" tanya Erika. Perempuan setengah abad itu menatap tajam ke arah Bimirah. "Ada di kamar Nyonya," jawab Bimirah. Tanpa menunggu lama, Erika dan Ratu bergegas menuju ke kamar Nilam. Sementara itu, Bimirah terlihat bingung. Ia juga khawatir jika mereka akan berbuat yang tidak-tidak terhadap Nilam. Merasa khawatir, Bimirah segera menyusul Erika dan Ratu yang tengah menuju ke kamar Nilam. Erika dan Ratu sudah berada di depan kamar Nilam. Tanpa menunggu lama, kedua perempuan itu membuka pintu kamar. Terlihat Nilam yang tengah duduk bersandar di ranjang. Seketika Nilam terkejut saat melihat Erika dan Ratu sudah ada di hadapannya. "Nyonya?" Nilam hendak bangkit, tapi niatnya terhenti saat kedua perempuan itu berjalan menghampirinya dengan tatapan yang mematikan. "Dasar perempuan jalang!" Erika menampar pipi kanan Nilam dengan begitu keras. "Perempuan tidak tahu malu, kamu sengaja mau mendekati anakku, iya kan?" Kini Erika menjambak rambut panjang Nilam. Perempuan itu sudah tidak dapat lagi menahan emosinya. "Ampun Nyonya, saya tidak, sakit." Nilam meringis menahan sakit lantaran jambakan Erika semakin kuat. "Sakit? Iya, ini belum seberapa, mengerti kamu?" Dengan emosi yang sudah meluap, Erika mendorong tubuh Nilam hingga jatuh tersungkur. Ratu tersenyum. Perempuan itu benar-benar puas melihat Nilam menderita. Sementara Erika semakin menjadi. Perempuan itu kembali menarik rambut panjang Nilam. Erika hendak membenturkan kepala Nilam ke dinding. Tapi niatnya terhenti saat mendengar suara deru mobil di halaman depan. "Tante, jangan-jangan..." Ratu menggantung ucapannya saat mendengar derap langkah kaki yang tengah menuju ke kamar Nilam. "Ayo kita keluar." Erika menarik tangan Ratu dan berjalan keluar. Tapi langkahnya terhenti saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seketika mata Erika dan Ratu membulat sempurna saat tahu siapa yang sudah membuka pintu itu dan berdiri di ambang pintu dengan tatapan mata yang tajam. Kedua perempuan itu diam tak bergeming. Mereka tidak menyangka jika aksinya akan berakhir seperti itu. Adrian sudah berdiri di ambang pintu, bahkan sorot matanya menunjukkan kebencian yang mendalam. Andai saja Bimirah tidak segera menelponnya, mungkin ibunya akan bertindak lebih dari itu. Masih beruntung Bimirah memberitahunya, sehingga Adrian bisa pulang terlebih dahulu. "Adrian, Mama..." Ucapan Erika terhenti saat Adrian menerobos masuk tanpa memperdulikan ibunya dan juga Ratu. Adrian segera membantu Nilam untuk berdiri dan mendudukannya di atas ranjang. Awalnya wanita itu menolak, tapi Adrian tetap kekeh. Raut wajah pria itu terlihat begitu khawatir melihat kondisi Nilam. Bayangan masa lalunya kembali hadir di benaknya. Adrian tidak ingin kejadian dulu sampai terulang lagi. "Tuan, saya..." Ucapan Nilam terpotong saat tubuh kekar Adrian memeluknya dengan begitu erat. Hal itu membuat Erika dan Ratu sangat terkejut. Mata Ratu memanas melihat Adrian memeluk Nilam dengan begitu eratnya. Bahkan pria itu seperti takut kehilangan wanita itu. Begitu juga dengan Erika. Perempuan setengah abad itu sangat tidak suka dengan sikap putranya. "Nilam, maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak seharusnya aku meninggalkanmu di saat seperti ini. Maafkan aku, Nilam," ucap Adrian yang penuh dengan penyesalan. Pria itu benar-benar menyesal karena telah meninggalkan Nilam begitu saja. Sementara Nilam semakin bingung dengan sikap Adrian.
Pria itu seperti memiliki kepribadian ganda. Di lain sisi terkadang sikapnya sangat kasar, tapi di sisi lain sikapnya begitu lembut dan penuh dengan kasih sayang. Seperti saat ini, Nila masih ingat sikap Adrian kemarin, tapi sekarang berubah. "Adrian, kamu?" Ucapan Erika terhenti saat melihat Adrian mengangkat tangan kanannya, isyarat agar ibunya diam dan tetap berada di tempat. Adrian melepas pelukannya, lalu menghapus air mata wanita itu. Sejenak, Nilam terhanyut oleh sikap lembut Adrian. Wajahnya yang sangar dan tegas seketika hilang. Andai saja Adrian bisa terus bersikap seperti itu, mungkin Nilam tidak akan pernah merasa takut dan juga khawatir. "Maafkan aku tidak akan membuatmu menangis lagi." Adrian tersenyum, lalu mencium kening Nilam dengan begitu lembut. Wanita itu tertegun dengan sikap pria yang ada di hadapannya. "Bimirah," panggil Adrian. Dengan cepat perempuan parubaya itu berlari menghampiri majikannya. "Bi, tolong jaga Nilam," titah Adrian, dan dibalas dengan anggukan oleh Bimirah. Setelah itu Adrian bangkit dan berjalan keluar dari kamar Nilam. Tak lupa, ia juga mengajak ibunya untuk keluar. Adrian melangkahkan kakinya menuju ruang tengah. Pria itu kemudian menjatuhkan dirinya di sofa, lalu diikuti oleh Erika dan juga Ratu. Kedua perempuan itu masih saja diam. Mereka merasa takut untuk membuka suara. "Adrian, Mama, cukup Ma. Sekarang Mama diam. Adrian yang akan bertanya sama Mama," potong Adrian dengan cepat. Adrian menghembuskan nafasnya. "Tolong jawab dengan jujur, Ma. Siapa ayah Adrian sebenarnya? Dan di mana dia sekarang?" Seketika Erika bungkam. Perempuan itu tidak menyangka jika putranya akan mempertanyakan masalah itu kembali. Ia pikir jika Adrian sudah melupakannya, tapi nyatanya tidak. Adrian masih ingat dengan hal itu. Sementara Ratu hanya diam. Perempuan itu tidak tahu dengan masalah yang tengah Adrian hadapi. "Adrian, Mama, kita bahas pernikahanmu dengan Ratu saja ya." Erika sengaja mengalihkan pembicaraan, berharap Adrian tidak akan menuntut hal itu lagi. "Jangan mengalihkan pembicaraan, Mah. Jawab saja pertanyaan Adrian," ujar Adrian dengan sorot mata yang tajam. Erika menghembuskan nafasnya. Perempuan itu terlihat begitu gusar. Keringat mulai membasahi wajahnya yang terpoles make up. Erika tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri tidak tahu siapa yang sudah melakukannya dulu. Karena saat itu Erika tidak sadar lantaran obat tidur yang terdapat di minumannya. Mama tidak tahu, Nak. Saat itu Mama tidak sadarkan diri. Mama benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya." Mata Erika sudah berkaca-kaca, bahkan buliran bening itu mulai menetes. Adrian mengalihkan pandangannya. Pria itu mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ibunya sendiri saja tidak tahu siapa lelaki yang sudah melakukannya, apalagi orang lain. Begitu menyedihkan kisah hidupnya. Adrian tidak menyangka jika masa lalu ibunya begitu pahit. Erika bangkit dan duduk di sebelah Adrian. Tangis perempuan itu pecah. Erika benar-benar menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Ia merasa sangat bersalah karena sudah menyimpan rahasia sebesar itu kepada putranya sendiri. Tapi semua itu ia lakukan ada alasannya tersendiri. Erika tidak ingin Adrian tahu kisah kelamnya itu. "Maafin Mama, Adrian. Mama tidak bermaksud untuk membohongimu. Mama menyesal, Nak." Erika memeluk tubuh putranya itu. Perempuan itu menangis, menyesali perbuatannya. "Tolong maafin Mama. Mama sungguh tidak tahu siapa yang sudah melakukannya. Mama menyesal, Adrian." Erika semakin terisak dalam tangisnya. Adrian merengkuh tubuh lemah ibunya. Pria itu tidak menyangka jika kisah ibunya begitu pahit. Seketika Adrian teringat akan Nilam. Ia sudah melakukan hal keji. Adrian tidak ingin jika nanti Nilam lalu anaknya lahir tanpa seorang ayah. Cukup dirinya saja yang mengalaminya. "Sudah, Mah. Semuanya sudah terjadi," ucap Adrian dengan menepuk pelan bahu ibunya. Adrian hanya minta, tolong izinkan Adrian untuk menikah dengan Nilam. Seketika Erika melepas pelukan putranya itu.
Perempuan setengah abad itu mendongak dan menatap wajah putranya. "Sayang, tapi mama sudah. Please mah, tolong izinkan Adrian untuk menikah dengan Nilam." Potong Adrian dengan cepat. Pria itu ingin mempertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap wanita itu. Belum sempat Erika menjawab, tiba-tiba handphone Adrian berdering. Pria itu segera mengangkatnya. Selama putranya mengangkat telepon, Erika berusaha untuk mencari cara agar Adrian mengurungkan niatnya. Sementara Ratu masih saja diam. Perempuan itu tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Setelah selesai, Adrian langsung memutuskan sambungan teleponnya. "Mah, Adrian mau kembali ke kantor lagi. Ada pekerjaan yang harus Adrian selesaikan hari ini juga." "Ya sudah, nanti mama pulang dengan Ratu. Kamu hati-hati ya di jalan," ujar Erika. "Iya mah." Adrian mencium punggung tangan ibunya itu, dan setelah itu ia bergegas keluar menuju ke mobilnya. Erika tersenyum. Bagaimanapun caranya, ia akan mencari cara agar Adrian tidak menikah dengan Nilam. Erika tidak sudi jika memiliki seorang menantu seperti Nilam, perempuan kampung yang tidak berpendidikan. Setelah itu Erika memutuskan untuk pulang. Ia akan menyusun rencana untuk mengurungkan niat putranya itu. Gelap telah datang. Pukul 10 malam Adrian baru tiba di rumah. Pria itu segera turun dari mobilnya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Adrian berjalan dengan gontai. Penampilannya sudah tidak serapi seperti tadi pagi. Jas sudah terselampir di bahunya, rambut yang sudah acak-acakan, serta kemeja yang sudah keluar sebagian. Adrian melempar jasnya ke sofa, lalu menjatuhkan dirinya di sofa. Pria itu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Matanya terpejam sejenak, memikirkan masalah hidupnya dan juga masalah pekerjaan. Sesekali Adrian memijit pelipisnya yang terasa begitu pusing. Nilam yang melihat itu bergegas menuju dapur untuk menyeduh kopi kesukaan Adrian. "Kopinya, Tuan." Nilam meletakkan secangkir kopi yang masih mengepul. Seketika Adrian terlonjak kaget. Iya, makasih ya." Adrian membuka matanya, lalu tersenyum ke arah Nilam. "Iya, Tuan. Untuk yang tadi, sudahlah Nilam, kamu tidak perlu memikirkan masalah tadi pagi. Maafin Mama ya, dia memang seperti itu." Potong Adrian dengan cepat. Pria itu menatap wajah Nilam yang sedikit pucat. "Iya, Tuan. Oh iya, Tuan sudah makan atau belum? Nanti saya siapkan," tawar Nilam. "Aku udah makan. Lebih baik sekarang kamu istirahat saja. Ini sudah malam," ujar Adrian dengan tersenyum dan dibalas dengan anggukan oleh Nilam. Setelah itu Nilam segera beranjak menuju ke kamarnya. Sementara Adrian masih setia duduk di sofa. Pria itu kembali menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Pikirannya kembali berkelana. Ia kembali teringat tentang penjelasan ibunya. Jujur, Adrian ingin tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Tapi ibunya sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa mencarinya. Tiba-tiba saja bayangan masa lalunya kembali hadir. Wanita yang sangat ia cintai kembali menari-nari di benaknya. Wanita yang sudah mengisi hari-harinya selama 5 tahun. Tapi semuanya berakhir dengan kesedihan. Karena kebodohannya, Adrian harus rela kehilangan, bahkan untuk selamanya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. "Syakila, maafkan aku. Semua itu terjadi karena kebodohanku. Aku sangat mencintaimu. Sampai detik ini aku belum bisa melupakanmu," lirihnya. Adrian ingat bagaimana dulu ia melewati hari-harinya bersama dengan Syakila, wanita yang berhasil membuatnya merasakan indahnya jatuh cinta. Adrian menghembuskan nafasnya, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Setelah dirasa cukup tenang, Adrian memilih untuk bangkit dan beranjak menuju ke kamarnya. Pria itu kembali melempar jasnya, lalu mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Adrian ingin merendam tubuhnya agar kembali segar dan pikirannya kembali fresh. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri.
Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Bye-bye.